Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin ya robbal alamin. Ibnu, kamu pimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Gimana? Masih semangat? Masih. Tadi aja udah sampai Allahu Akbar ya. Ya. Yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke. Di pertemuan kita kali ini kita akan berseru-seruan di materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, hore apa iya? Hore apa iya? Hore dong, karena akan mendapat ilmu yang baru. Nah, oke. Sebelumnya masih ingatkah? Ya, masih ingatkah kalian? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingatkah kalian karena prasyarat untuk masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu kalian harus memiliki atau mengetahui sistem persamaan pelajaran sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Bu Guru mau tahu dong, siapa nih yang masih ingat? Saya, Bu. Aduh, Karina, applause dong buat Karina. Nah, coba yuk, Karina, Iya. masih ingatkah kamu saat X plus Y kurang dari 12, 2X plus 6Y kurang dari 54, X lebih besar dari 0 dengan Y lebih besar dari 0, buatlah gambar himpunan penyelesaiannya. Sini nak, boleh dituliskan bagaimana penyelesaiannya. Iya, pinter ya. Ya, oke ya. Ternyata Ibu sudah bisa mengintegrasi nih bahwa kalian ternyata masih mengingat pembelajaran kemarin ya, di masa yang kemarin, yaitu masalah apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih yang disebut variabel? Yaitu X, Y, itu kita sebut dengan variabel. Oke, berarti sudah semuanya sudah sama dong ya, berarti sama Karina ya. Oke, nah, sip. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Iya, jangan lemes dong ya. Takutnya habis istirahat lemes lah. Ya oke. Kemudian
Di sistem pembelajaran ini, sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu, Ibu juga mau ngasih tahu nih capaian pembelajaran yang akan kita tempuh, yaitu di akhir fase E, siswa dapat menggunakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam menyelesaikan masalah. Itu capaian yang akan kita tempuh ya di dalam pembelajaran ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menerapkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian, Bu, masalah tuh gimana sih? Iya, setiap kita hidup pasti ada masalah ya. Nah, masalah-masalah itu yang akan kita carikan solusinya, kita modelkan dalam bentuk matematika. Oke. Manfaat pembelajaran. Kenapa sih kok kita harus belajar di dalam materi ini, ya kan? Kadang kita merelevansinya pada kehidupan kita yang akan datang atau kepada kehidupan yang kita akan lalui. Manfaat pembelajaran SPTLDV ini ternyata meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan kontekstual, ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan capaian hasil, kemudian mencari nilai pokok dan perbandingan suatu nilai pada model linier dalam keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi. Bener nggak sih kita tuh hidup penuh dengan keterbatasan? Bener nggak? Bener nggak? Ternyata benar, kita itu hidup dalam keterbatasan karena yang maha besar, yang maha bisa hanya pencipta kita. Dan kita manusia hanya memiliki keterbatasan. Tapi dengan adanya ilmu tambahan, ilmu pengetahuan yang kita dapat, ternyata kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Berani bisa? Berani. Berani bisa? Berani. Berani apa takut? Berani. Berarti berani untuk bisa memecahkan permasalahan. Oke, itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, informasi umumnya. Model pembelajarannya yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Jadi nanti kamu akan Ibu hadirkan dengan masalah, ya. Siap menghadapi masalah? Siap. Oke. Kemudian, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Media pembelajarannya ada aplikasi GeoGebra. Ngomong-ngomong, udah punya belum? Udah. Ternyata kalau zaman dulu, zamannya Bu Guru belajar, kalau zamannya Bu Guru, GeoGebra itu dia adanya cuma di mana? Cuma dipakai laptop. Tapi sekarang makin lama makin canggih. Itu bisa menggunakan gawai kita. Jadi kita punya kalkulator GeoGebra di gawai kita, bisa kita bawa kemana-mana. Enak gak sih? Makin enak gak sih hidup? Makin enak ya. Bener, sumpah. Mungkin nanti di masa kamu ya, itu mungkin dosen guru adanya di rumah, yang ngajar itu hologramnya. Pernah lihat gak? Pernah lihat gak hologramnya? Ya, oke. Media pembelajarannya tadi aplikasi GeoGebra. Udah punya ya? Udah punya semua? Oke. Nah, langkah pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu pertama, kelompok. Dari diskusi, dari kita bagi kelompok ya. Nanti Ibu akan minta 5 orang sebagai tutor sebaya ya, biar nanti kelompoknya mengambil bagian-bagiannya ya. Kemudian dari kelompok itu kita berdiskusi untuk memecahkan masalah yang akan Ibu hadirkan nanti. Kemudian dipresentasikan ya. Jadi langkahnya kita itu pembentukan kelompok, kemudian diskusi, presentasi, baru terakhir adalah refleksi. Udah siap? Udah siap? Siap. Sebelum kita mulai, Ibu akan hadirkan video permasalahan. Bentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Perlu 2 kali videonya? Apa karena efek suaranya terlalu kecil? Ya, ternyata siapa nih yang mau menanggapi nih? Saya. Iya, silakan. Ternyata tanpa saya sadari saya sering banget ngelakuin belanja online yang itu berkaitan sama kegiatan dari SPLT DV ini. Oh iya, berarti yang suka shopping, ya, yang suka belanja, siapa nih yang ngomong yang suka belanja? Iya. Ternyata yang suka shopping, ternyata apa? Ternyata secara tidak langsung atau ternyata secara tidak sadar sudah melakukan sistem persamaan linear 2 variabel. Cek si toko oren, ya, harga bando ya, biasanya beli apa? Kalau dicek toko beli apa? Skincare. Skincare? Ya Allah, zaman ibu boro-boro skincare. Ini skincare, oke. Skincare di toko sebelah, ya cek toko sebelah, harganya 150. Di toko sebelahnya lagi, ternyata harganya 125. Ya, berarti itu apa? Ternyata ada sistem tidak persamaan, ya. Dengan nah kamu akhirnya pilih tuh, ya. Ternyata kamu secara tidak langsung saat shopping, saat scroll, kamu sedang apa? Sedang melakukan sistem pertidaksamaan linear. Skincare A, skincare B. Kamu apa? Kalau mereka skincare, kamu skincare juga. Oke. Ngomong-ngomong, masih semangat gak nih? Alhamdulillah. Bentar ya. Oke. Dari video ini ternyata, gue kembalikan lagi. Ternyata kita sudah apa? Melakukan sistem pertidaksamaan linear dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu akan tampilkan nih pertanyaan pemantiknya akhirnya, ya. Setelah kita simak video, akhirnya kita akan berpikir, ya. Nah, Ibu hadirkan pertanyaan pemantiknya. Bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel? Sudah tergambar belum di sini? Sudah tergambar belum di sini dari video? Sudah. Oke. Bagaimana mengubah persoalan menjadi bentuk pertidaksamaan linear 2 variabel? Ternyata saat kamu milih skincare di toko A ke toko B, itu apa? Ternyata apa? Night creamnya di toko A harganya 85. Day creamnya di toko A harganya 50.
Berarti 85X plus 50Y. Gitu ya? Nah, di toko B, neck creamnya harganya 50. Ya. Terus day creamnya harganya 35. Berarti 50X plus 35. Ternyata kita sudah melakukan ya secara tidak sadar. Oke. Kemudian apa artinya mencari solusi? Nah, saat kamu mencari solusi, waduh, uang jajan yang dikumpulin selama 1 bulan sampai nggak jajan-jajan nih, kayak orang puasa, ternyata cuma nyampe 150. Uang kita cuma sampai 150. Akhirnya kita akan mencari solusi untuk diri kita. Apa artinya mencari solusi? Nah, kemudian solusi sistem pertidaksamaan linearnya menyatakan apa? Nah, tadi yang kita tentukan, ternyata perbandingan antara toko A dengan toko B bisa menjadi sistem pertidaksamaan. Oke, udah oke belum? Udah oke belum? Udah oke belum? Bu Guru mau ngajak kamu semangat. Mau tepuk tangan nggak? Semangat 1. Semangat 1. Semangat 2. Ya, biar kamu mikirnya enak. Ya. Ya, tapi jangan oncong-oncong, kasihan depannya, ya. Semangat 3. Ha. Semangat 3. Oke, sekarang semangat 1, 2, 3. Udah oke belum? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Udah, sekarang Ibu mau panggil 5 tutor sebaya Ibu. Yuk, yang Ibu panggil maju ke depan. Akan Ibu bagikan LKPD. Tadi yang Ibu jadikan tutor sebaya, Nuri ada? Sini nak. Fadila, Rofi'a, Devita sama Ranes. Ya. Kamu Ibu tugaskan sebagai ketua kelompok ya, menjadi tutor sebaya. Ini LKPD-nya ini. Ya, silakan membentuk kelompok, 1 kelompok 5 siswa bersama teman tutor sebayanya. Ya, dipersilahkan. Ya, boleh bangkunya aja yang diputar, boleh. Terima kasih. Coba dicek. Ya. Di LKPD itu Ibu menghadirkan 2 permasalahan. Ya. Permasalahan yang pertama, ya, kita diskusi. Sudah siap berdiskusi? Siap. Oke. Permasalahan pertama itu ada Pak Danu memiliki sebidang tanah seluas 360 meter persegi. Nah, ternyata lahan kosong itu di Jakarta sangat bermanfaat ya? Bener nggak? Bener nggak sih? Coba deh naruh motor berapa detik aja itu ada tarifnya ya? Ya. Berarti jangan menyanyiakan lahan kosong ya. Ya. Nanti besok gede beli lahan yang banyak ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Danu memiliki sebidang tanah seluas 360 meter persegi. Lahan tersebut akan dijadikan lahan parkir motor dan mobil. Ya. Sebenarnya yang paling ikhlas dalam hidup itu adalah si tukang parkir ya. Walaupun di dalamnya ada Pajero ya, terus ada PCX ya, saat diambil tukang parkir akan ikhlas. Ya enggak? Ikhlas banget ya. Harusnya kita meniru tuh ya, meniru tukang parkir biar ikhlas. Walaupun Pajero diparkir, diambil ikhlas. Ya, itu kita ada dari semua hal kehidupan kita tuh pasti ada yang positif.
ya. Oke. Nah, kemudian daerah parkir, oh ya, luas rata-rata sebuah motor itu 2 meter persegi. Kemudian, dan luas rata-rata sebuah mobil, jadi nih kayaknya parkirannya tuh udah oke banget ya, sesuai standar gitu ya. Rata-rata sebuah mobil adalah 8 meter persegi. Jadi 2 kali 4 gitu. Daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 120 kendaraan. Nah, dia nggak mau banyak-banyak, nggak mau capek kayaknya ngerapihinnya ya. Soalnya rapih banget itu motor. Ibu hadirin tuh tempat parkiran yang paling rapi. Biar kamu berjiwa wirausaha ya, suatu hari nanti kalau punya udah besar, mau nih bikin parkiran yang kayak gini. Kamu cuma diem aja kan? Bekerja nggak waktu itu? Enggak ya, cuma punya lahan doang. Kemudian tarif parkir mobilnya, kalau yang motor itu 5.000, maaf ya, ini soalnya eksekutif ya, soalnya lega-lega gitu. Jadi motor kamu tuh aman dari gesekan. Terus kemudian untuk tarif parkir mobilnya Rp8.000. Pertanyaannya, susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas. Kemudian, tentukan grafik daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, untuk grafik di sini kalian boleh menggunakan aplikasi GeoGebra di gawai kalian masing-masing ya. Kemudian di permasalahan yang kedua bisa lihat di LKPD-nya. Di permasalahan kedua, berdasarkan banyaknya permintaan pengusaha restoran pecel lele. Yo. Siapa di sini yang belum pernah makan pecel lele? Ada nggak yang belum makan pecel lele? Ternyata Lamongan itu udah ada ya di mana-mana ya. Nah, itu mempengaruhi hidup si peternak lele. Dia akhirnya ternyata itu menjadi apa? Wirausaha. Nah, di sana Ibu hadirkan juga nih. Siapa tahu nanti pada punya tambak ya. Tambak bawal, tambak lele, tambak udang. Amin ya robbal. Amin. Langsung kayaknya pengen cepet-cepet gede ya. Oke, berdasarkan banyak permintaan pengusaha restoran pecel lele, seorang peternak ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk lele dan ikan gurame. Dan kolam ikan gurame memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Kemudian setiap ikan gurame menghasilkan keuntungan 10 juta. Wih ya ampun, cepet banget, pengen cepet banget gede ya, 10 juta loh. Ngumpulin 150 aja susah bener ya, dari uang jajan. Oke, dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. Nah pertanyaannya, yang harus kalian pikirkan adalah susunlah model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas. Kemudian berapakah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh pedagang tersebut? Oke, waktu kalian 40 menit deh. Ibu kasih waktu 30 menit, 40 menit nanti Ibu tambahin kalau misalkan kurang injury time-nya. Oke, yuk. Sudah siap berdiskusi? Sudah siap? Yuk, silakan berdiskusi. Daerahnya nih ya, ini kalau misalkan kamu nggak ini, kamu bisa kamu kecilin tuh. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya, kalau tadi kan kamu blok biru semua gitu kan ya, itu dikecilin. Kamu dapat model matematika yang keduanya, kamu dapatnya apa?
2x plus 8y kurang dari sama dengan 120. Ya, sudah? Kalau sudah, boleh diberesin lagi kali ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita permasalahan yang pertama. Boleh dibacakan dulu permasalahannya. Jadi kita ingin menyelesaikan permasalahan pertama, yaitu tentang yang Tiga samaan. Itu ada modelnya jadinya 2x plus 8y kurang. Jadi gini. Dimasukkan dulu. Grafiknya. Mm-mm. Terus ini kan 15 sama 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti terbiasa dari sini siapa yang mau memberikan kesimpulan dan refleksinya? Siapa? Ranas. Oh iya, oke. Ternyata pembelajaran tentang SPTL-DV ini itu sangat signifikan, apalagi ternyata permasalahan yang ada di sini itu ternyata permasalahan yang sering-sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya saya juga senang nih karena di pembelajaran ini itu kita bisa memodelkan dan juga mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita temui untuk yang sebagai contohnya ya kehidupan sehari-hari yang kita hadapi itu. Iya, oke. Beri plus dong refleksinya. Buat saya seneng banget karena yang pertama saya mau suka kalau lagi belajar hal-hal baru. Yang kedua tadi saya juga bisa tahu ternyata permasalahan yang sering saya temui ini apalagi kalau lagi belanja online ternyata salah satu pembentukan dari permasalahan SPTL-DV ini. Oh iya, ya boleh, bagus. Ya beri plus ya buat. Oke. Untuk penilaiannya di dalam pembelajaran kita ini ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sudah ya? Yuk, boleh yuk 5 menit lah dari sekarang. Tinggal dicoret-coret aja kok. Kita menutup pembelajaran hari ini. Ibu mau memberi pesan kepada kalian. Berikutnya di materi berikutnya untuk kesiapan kita materinya dipelajari dulu ya. Untuk di pertemuan kita selanjutnya. Oke? Sudah selesai. Memberi salam